Saranjana sudah sangat terkenal sebagai sebuah misteri karena keberadaannya yang sulit dibuktikan secara ilmiah. Namun, banyak sekali saksi mata yang mengaku pernah berjumpa dengan orang-orang yang berasal dari kota yang bernama Kota Saranjana. Mulai dari kalangan artis seperti Ari Lasso, Tantri Kotak, Haji Roma Irama, hingga masyarakat umum. Lantas, apa sebenarnya kota Saranjana ini? Apakah memang benar-benar ada atau hanya sebuah dongeng belaka? Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Saranjana. Pada awalnya nama ini diperkenalkan oleh Shalaman Muller pada sebuah peta zaman kolonial yang diberi nama Tanjung Saranjana, terletak di selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang, Kalimantan. Kedua, berdasarkan sumber lisan warga Loga dalam publikasi Myths in Legend of Halimoon Island Kingdom in Kota Baru Regency oleh Norma Suna, bahwa Gunung Saranjana adalah jelmaan dari tokoh bernama Sambu Ranjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimun. Diceritakan, Raja Pakurindang mengatakan, "Sambu Batum, engkau dan Putri Perak tinggallah di utara pulau ini. Teruskan niatmu membuka diri dan membaur di alam nyata. Dan engkau Sambu Ranjana, tinggallah di selatan. Lanjutkan niatmu menutup diri. Aku merestui jalan hidup yang kalian tempuh. Namun ingat, meskipun hidup di alam berbeda, kalian harus tetap rukun dan saling membantu, saling mengingatkan." Kesimpulannya, nama Samburanjana tersebut mengalami penyingkatan kata dalam lidah lokal menjadi Saranjana. Itu tadi dua referensi mengenai asal-usul nama Saranjana. Namun, di luaran sana masih banyak hipotesis-hipotesis lain mengenai asal-usul Saranjana yang bisa kalian temukan di berbagai media massa elektronik. Fokus kita kali ini adalah bagaimana kota Saranjana menurut sudut pandang metafisika dari Sputnik. Saya telah mengumpulkan informasi terkait dengan keberadaan kota gaib ini secara metafisika dan saya rangkum menjadi 10 poin untuk kalian. Silakan disimak. Pertama, kota Saranjana memang benar-benar ada dan berada dalam dimensi yang berbeda dari kehidupan kita saat ini. Di sana, waktu tidak berjalan sejajar dengan waktu dunia kita, di mana 1 jam di sana sama seperti 1 hari di dunia nyata. Kedua, kota Saranjana hanyalah salah satu distrik kota yang berada pada salah satu wilayah negara bagian dari Serikat Negara yang jauh lebih besar lagi. Ketiga, negara besar yang salah satunya ada di distrik kota Saranjana berada di sebuah akar pohon mati yang super besar berwarna hitam pekat yang dimana pusat pemerintahannya berada tepat di bawah pohon tersebut. Saya akan tampilkan visualnya. Keempat, pohon besar ini berfungsi sebagai sumber daya dan juga pelindung yang memiliki energi medan elektromagnetik nomor 2 terkuat di alam semesta, yang juga setiap kulitnya menghubungkan banyak sekali alam semesta yang tidak terhitung jumlahnya, atau sekarang yang dikenal dengan istilah multisemesta atau multiverse. Kelima, salah satu sumber di sana mengatakan bahwa pohon mistis tersebut dan daratannya adalah pohon surga yang jatuh bersamaan dengan jatuhnya nenek moyang manusia di muka bumi. Akibat buahnya diambil dan dimakan. Mereka mengatakan, awalnya pohon ini berdaun indah dan berbuah bagus. Namun ketika buahnya dipetik,
Pohon itu kemudian layu dan menghitam seperti sekarang, lalu dicampakkan oleh Sang Maha Tinggi. Keenam, Saranjana dan semua kota di dalamnya ditugaskan untuk menjaga pohon ini dari makhluk dunia bawah yang sangat jahat. Dan sebagai imbalannya, mereka pun dilindungi serta diberi kebebasan untuk menjelajah ke setiap waktu dan tempat di semua alam semesta melalui kulit akar pohon. Ketujuh, sesungguhnya mereka sudah mengenalkan daratan ini sejak manusia pertama di bumi. Lalu, manusia bumi yang lain menyebut mereka dengan nama negeri atas awan karena tertutupi oleh awan dan kabut, negeri kayangan, negeri para dewa, negeri langit, Olympus, negeri peri, dan masih banyak lagi. Namun, sayangnya keberadaan mereka malah dijadikan sarana pemujaan yang padahal mereka sendiri mengklaim bahwa mereka juga keturunan dari manusia yang hidup dalam dimensi yang berbeda. Itu sebabnya fisik mereka secara visual mirip seperti manusia pada umumnya. Kedelapan, 70% penduduk negeri ini termasuk Saranjana adalah manusia. 30% lainnya adalah bangsa jin dan darah campuran yang hidup rukun. Kesembilan, mengapa di zaman sekarang mereka tidak lagi intens berinteraksi dengan manusia bumi? Alasannya seperti berada pada nomor 7 sebelumnya. Namun, sisi baik dan sisi jahat akan selalu ada dimanapun. Begitu juga yang terjadi pada negeri ini, di mana masih ada saja oknum kelompok yang sengaja berniat untuk merusak kehidupan manusia bumi dengan tipu muslihat dan juga niatan menguasai. Salah satu alasannya karena seperti nomor 10. Ke-10, pohon mistis ini meskipun dijaga ketat akan selalu mengalami korosif seperti runtuhnya kulit atau pelepah dan berguncang seperti gempa jika di alam manusia terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan kehidupan. Contohnya pembunuhan dan bunuh diri. Karena pohon mistis ini terhubung kuat dengan jiwa manusia di atas muka bumi dan juga bumi itu sendiri. Yang tentunya jika hal ini terjadi, negeri yang berada di bawah naungannya juga mengalami dampak merugikan bagi mereka. Hal ini juga berlaku pada bumi-bumi lain di alam semesta yang berbeda. Kesimpulannya, kota Saranjana dan juga kota-kota gaib lainnya berada pada satu daratan yang sama. Dan yang sering kita jumpai di atas muka bumi ini hanyalah pintu gerbang menuju tempat kediaman mereka yang sebenarnya. Konten ini masih memberikan penjelasan secara umum. Selanjutnya akan ada part 2 yang akan saya buat berdasarkan komentar atau pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini. Ambil hikmah dan pelajaran dari video terlepas itu benar atau tidak. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, pesan saya, teruslah bernapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam dan inilah sebelum pukul 3. Terima kasih.